Halo? Oh, udah datang ya? Silahkan masuk, Kak. Halo Silahkan Naya. duduk, Kak. Iya. Yes. Oke. Halo Sobat FEB, selamat datang di FEB Berprestasi Student Series Marketing Plan Competition Eureka 2024. Perkenalkan, aku Nantaya, mahasiswi manajemen FEB UGM Angkatan 2022 yang akan menjadi moderator pada episode FEB Berprestasi kali ini. Sekarang kita kedatangan tim ASA nih Sobat FEB. Tim ASA yang beranggotakan Azra Aurelia Firdausya dari Accounting IUP 2020, Apriana Vika Fianbara dari Manajemen 2021, dan Salsabila Kotronisa Balkis dari Manajemen 2021 yang meraih juara 3 pada kompetisi marketing Eureka yang dilaksanakan di Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Nah, oke. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi nih Sobat FEB, langsung aja kita sambut sebagai perwakilan dari tim ASA, Kak Azra dan Kak Ambar. Halo, selamat siang Kak. Gimana kabar ini? Siang, baik banget. Oke. Kak Ambar? Iya, aku juga alhamdulillah baik banget. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pengalaman Kak Azra dan Kak Ambar selama mengikuti kompetisi Eureka 2024. Nah, aku mau tanya nih Kak, apa sih yang menginspirasi tim ASA untuk mengikuti kompetisi Eureka ini? Nah, kalau aku sendiri, jadi apa sih yang pertama kali menginspirasi aku? Sebenarnya ini tuh berawal dari gabut atau rasa bosan gitu ya. Jadi pas waktu lagi magang, ternyata tuh dunia magang tuh nggak sedinamis pas kita lagi kuliah. Kan kalau kita kuliah kadang tuh dalam setiap pertemuan kita tuh bakal menemukan kayak hal-hal baru, materi baru, atau kayak challenge-challenge baru. Nah, kalau misalkan kita magang, kita itu bakal dihadapi sama sesuatu hal yang sangat amat membosankan, kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, waktu itu karena aku lagi bosan, terus habis itu kayak kritik atau kayak ide liar aku tuh tertahan gitu loh di otak aku. Jadi waktu itu tuh nggak sengaja aku tuh ngeliat story-nya Kak Azra lagi nyari tim buat ikutan lomba gitu, terus aku kayak oh ya boleh gitu. Jadi aku sebenarnya awalnya dari rasa bosan aja sih. Oke, berarti dari rasa bosan itu bisa menimbulkan ini ya Kak ya, kesempatan untuk lomba gitu ya bareng Kak Azra lagi. Keren banget, oke. Oke, mungkin kalau dari aku, karena aku kan merasa bahwa privilege dari mahasiswa itu kan banyak banget. Nah, kalau misalnya nanti udah sarjana itu, nanti jadi tertahan tuh ada beberapa privilege-nya. Nanti kan kalau udah dapat gelar SA itu kan paling saingannya cuma kerja ataupun yang lain. Cuman kalau misalnya masih mahasiswa itu, privilege-nya bisa masih banyak nyoba, experience masih banyak, terus yang nggak usah takut salah kayak gitu. Dan aku sih lebih pengen memaksimalkan waktu-waktu sebelum aku dapat sarjana, kayak gitu sih. Oke, wah keren banget nih, inspirasi banget untuk teman-teman FEB lainnya. Oke, kita next question aja. Bisa dijelaskan Kak, apa ide utama di balik strategi pemasaran 5A plus route to the market yang diusung oleh tim ASA ini? Oke. Jadi kalau untuk pengerjaan marketing plan, sebenarnya buat teman-teman lomba itu nggak ada teori pakem kayak teman-teman ngerjain statistika ataupun mate kayak gitu. Nah, kalau untuk 5A marketing sendiri itu, Azra pelajarin secara otodidak lewat mentor Azra. Mungkin kalau boleh menyebutkan namanya Mbak Belinda Azahra. Beliau itu mengajarkan Azra bahwa kita tuh nggak cuman buat strategi yang pakai background aja, strateginya gimana, cuman harus ada flow-nya. Karena untuk marketing sendiri, itu ada fase-fasenya. Mulai dari awareness, dari appeal, dari ask sama advocate. Jadi kita sebagai konsultan yang ada di lomba itu harus membuat strategi yang komprehensif. Bagaimana caranya konsumen itu dari ngeh sama produk atau jasanya sampai dia setia. Jadi kita harus lewat itu. Nah, untuk route to market sendiri itu adalah gampangnya itu proses distribusi. Misalnya teman-teman ngejual air mineral, nah itu gimana cara biar laku? Nggak cuma iklan doang, nggak cuma pakai KOL misalnya, tapi sentra-sentra mana sih yang kita bisa ajak kerjasama supaya produk kita itu terjual di sentra-sentra tersebut, kayak gitu. Oke, keren banget nih. Jadi strateginya benar-benar matang ya Kak ya. Oke, kita next question aja. Bagaimana konsep Luna Story dan Paubom Drama berperan dalam menarik perhatian audiens, Kak? Jadi kalau misalkan Luna Story sama Paubom Drama itu sebenarnya ya karena berangkat dari ide-ide aku atau kayak kumpulan jadi berawal dari ide liar aku yang tertahan gitu ya di otak. Jadi kayak waktu itu tuh kalau buat Luna Story-nya itu dia kayak sebenarnya strategi marketing yang kita itu membiasakan diri buat mengenalkan produk kita atau
mengenalkan produk kita ke pasar secara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau Luna Story itu konsepnya itu adalah nanti itu kayak kita tuh bikin story-story yang berhubungan sama kucing. Jadi kayak kucingnya itu lagi ngapain, kucingnya itu sehari-hari kegiatannya apa, makan atau lagi lagi bermain-main gitu. Nah sebenarnya kalau Luna Story itu awalnya itu dari itu. Nah kalau misalkan dari Paubom dramanya sendiri itu bener-bener dari ide liarku yang tadi ya. Jadi kayak karena saking mandeknya itu ya otak aku, jadi aku waktu itu tuh mikirin gimana caranya nih produk yang baru masuk ke pasar, dia tuh biar bisa langsung dikenal sama orang luar gitu, bisa meraih awareness yang sebesar-besarnya. Nah waktu itu tuh kalau Naya tahu ya, itu tuh ada iklan Sasa yang dimainin sama Siska, sama Bu Siska sama Siska Kol. Tahu nggak? Nah sebenarnya itu terinspirasi dari situ. Yang mana waktu itu tuh ada perseteruan gitu kan. Siska Kol bikin ide masak yang agak aneh, nyeleneh gitu. Terus habis itu Bu Siska tuh ngomentarin, itu masaknya nggak kayak gini. Nah itu kan kayak perseteruan kayak gitu tuh ternyata tuh bener-bener nge-guide awareness dari masyarakat gitu, terutama masyarakat TikTok ya, betul, yang banyak dipakai. Nah dari situ aku tuh mikir gimana caranya si Luna itu bisa jadi pusat perhatian. Nah kemudian muncullah Paubom drama gitu. Jadi itu kayak viral marketingnya lah gitu. Oke, berarti cocok banget sama netizen Indonesia ya Kak ya, yang suka banget konten-konten di TikTok dan segala macamnya. Betul. Oke, berarti Kak Azra sama Kak Ambar ini suka kucing banget kah? Cat lovers? Termasuk cat lover. Oke, aku juga. Oke, kita next aja. Bagaimana kolaborasi antar anggota dalam mengembangkan ide pemasaran ini Kak? Kalau untuk kolaborasi sebenarnya pertama tuh harus ikhlas dulu sih, bahwa kita tuh nggak bosi-bosian, kita tuh nggak ada gap antara leader sama anggota. Nah semua tuh orang harus berpendapat, harus kayak terus terang aja, maksudnya ide apa yang kamu punya, terus juga peran-peran apa yang kamu bisa, misalnya ada yang bisa desain, ada yang bisa keuangan. Nah dalam kolaborasi tim itu juga harus bisa legowo kalau misalnya progresnya mungkin nggak sesuai sama kemauan kita, ada strategi yang harus diubah demi kebaikan bersama. Pokoknya ego tuh main banget gitu ya. Terus kita juga berusaha, karena kemarin dihimpit oleh banyak hal, ada yang magang, ada yang masih di luar negeri kayak gitu, ada yang masih di luar kota, ya harus bisa ngorbanin waktu, karena kan namanya juga kerja sama tim, kita nggak bisa egois kayak, aku capek nih, aku apa gitu kan. Kemarin sempat sebenarnya pengen nggak jadi final, karena banyak hal, tapi karena ini udah 5 tim dan lomba di Prasmul tuh karena susah banget guys, jadi kita tetap usahakan gas dengan konsekuensi yang ada, kita korbanin waktu misalnya kayak begadang, kadang kemarin juga sempat kita kan buat prop ya, properti itu sampai kontak digital printing itu banyak banget di rumahku. Pokoknya yang mana ada yang buka kita gas. Udah hamin sejam, udah hamin sehari kita gas untuk print brosur, stiker dan lain-lain. Kayak gitu sih effortnya. Wah luar biasa banget. Kalau dari aku sendiri, tiap anggota di ASA itu masing-masing tuh punya keunggulan masing-masing. Jadi kayak misalkan Kak Azra itu tuh sudah banyak lah mengarungi lah, sudah banyak mengerjakan kayak lomba-lomba bisnis kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalkan aku itu waktu itu peranku lebih ke ngeluarin ide yang nggak masuk akal gitu mungkin ya, sama waktu itu bantuin desain sih. Terus habis itu kalau misalkan temanku yang satunya lagi itu tuh dia jago banget di bagian public speaking gitu. Jadi kayak karena kita saling melengkapi mungkin ya, karena punya kelebihan yang berbeda-beda, jadi di situ kita bisa berkolaborasi. Oke, keren banget nih tim ASA kolaborasinya. Kita next question aja. Apa tantangan terbesar selama persiapan hingga kompetisi berlangsung nih Kak? Oke, kalau untuk tantangan pertama sih lebih ke waktu. Entah kenapa pas itu kan kita harus izin ya, karena kan dia ada magang, aku pun juga ada agenda akademik dan Sasa pun juga ada. Nah itu kan kita harus punya izin dari FEB UGM, karena memang itu kan lombanya semingguan, 4 hari. Itu mulai dari ada preliminary-nya, ada main games juga untuk menambah poin ekstra gitu, sampai ada rocket pitching dan final, dan itu beda hari, itu harus makan waktu 5 hari. Nah itu kita sempat deg-degan karena entah kenapa seingatku kita tuh ngajuin izin di mana FEB itu lagi tanggal merah, agak lama ya. Nah itu emailnya nggak ada yang bales gitu kan, aduh gimana nih kalau misalnya tanggalnya kita asal gas ke Jakarta aja, nanti pada ya susah ya, dia magangnya trust issue sama Ambar gitu kan,
Aku pun juga sering bolos, takutnya kan ngulang matkul dan lain-lain gitu. Alhasil dikasih konfirmasi H-1 ya, kita lagi OTW ke Jakarta. Jadi itu yang deg-degan, maksudnya perizinan adalah kunci gitu. Meskipun FEB juga mungkin nggak nemenin kita, cuman tetap perlu ridho dari fakultas ini kayak gitu. Mungkin dari itu dulu pertama yang birokrasi, terus yang kedua sebenarnya kepercayaan diri kita sih. Karena kan mungkin karena deg-degan, terus kita nggak tahu pesaing kita siapa. Sempet aku mikir karena udah belajar banyak di lomba-lomba sebelumnya itu gimana cara make it stand out, karena aku sering gagal lomba prasmul itu dari sampai 5 kalian dan ini udah top 10 menuju top 3 itu cukup terjal gitu. Kita harus mikirin gimana caranya ngembangin produk yang sebenarnya tuh belum ada, karena kan sebenarnya kalau lomba itu kan produknya udah berjalan 10 tahun. Nah ini tuh belum ada, abis itu premium, mahal, terus juga punya value yang unik karena organik ya, nggak kayak makanan ultra proses gitu. Nah aku mikir sama temenku gimana ya cara memuaskan juri. Nah hal yang paling aku kenang itu dari juri adalah sempat di roasting gini, kamu ngapain sih buat strategi TikTok yang viral-viral alay, padahal kan produk kita value-nya kan mahal. Nah itu aku langsung deg gitu kan, karena di kelas nggak pernah diajarin seperti itu. Jadi aku harus mengukir alasan-alasan kenapa akhirnya bisa disupport sama teman-teman aku. Mungkin kalau Ambar mau berpendapat. Kalau aku tuh tantangan terbesar aku tuh adalah di produknya sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu produk Luna itu apa. Jadi waktu itu produk Luna itu adalah makanan kucing, yang mana satu sasetnya itu yang sekali makan, kucing sekali makan tuh dia harganya bisa 15.000. Wah lumayan mahal ya Kak ya? Wah mahal banget sih. Kayak Mahal kita banget. makan aja, sekali makan aja belum tentu sampai 15.000 Betul, kadang. betul. Kadang kalau anak kelas aja 15.000 bisa sehari, Iya. ya kan. Nah itu tuh kita tuh disuruh nyari cara gimana disuruh nyari cara buat ngejual si produk Luna yang 15.000 sekali makannya kucing. Itu tuh buat nyari pasarnya itu kemana. Jadi kayak itu hal yang menurut aku agak challenging. Jadi gimana caranya, apakah kita harus langsung nyasar pasar yang mewah, maksudnya orang premium menengah ke atas, ataukah kita harus nge-guide awareness dulu secara umum. Nah itu juga perlu strategi yang bagus gitu. Oke, keren banget nih tim Asa. Kita next question aja. Nah, tadi udah dijelasin sama Kak Azra terkait dengan FEB ini gimana dalam mendukung tim Asa di kompetisi ini. Gimana sih Kak dukungan dari FEB dapat berkontribusi pada keberhasilan tim? Jadi kalau waktu itu tuh ya, kan bener-bener ya, kita itu dapat pengumuman buat lolos ke final itu kalau nggak salah pas lagi libur lebaran. Nah, itu kita baru dapat pengumuman lolos, terus abis libur lebaran itu, kalau nggak salah ingat itu ada libur UAS. Iya nggak sih Kak? Atau mau UAS ya? Kayaknya pas Dia mau libur UAS. panjang gitu ya Kak ya? Iya, pokoknya itu habis libur lebaran terus mau UAS. Jadi tuh kayak kita itu ngajuin surat tugasnya itu pas lagi FEB itu libur. Nah itu tuh kayak menurut aku yang agak berat, challenging, tapi alhamdulillah karena dikomunikasikan dengan baik. Jadi kayak waktu itu aku WA, karena aku punya kontak SBPDC, jadi aku kayak WA aja, kayak gimana ini biar dapat solusinya, gimana biar teman aku yang UAS ini itu tuh bisa mengikuti perlombaan ini, dapat izin gitu. Dan alhamdulillah waktu itu SBPDC kayaknya melihat bahwasanya ini tuh emang urgent, dan juga alhamdulillah bisa disegerakan gitu surat tugasnya. Oke. Itu sih dukungan yang paling berarti buat kita gitu. Perizinan dan aku juga nggak ngulang teman-teman. Jadi aku ada kesempatan buat ujian susulan itu sangat-sangat graceful banget. Bukan karena aku nggak memprioritaskan akademik, cuman karena itu emang qadarullah bertabrakan. Jadi kita harus mengorbankan satu aspek daripada yang lain, dan tentunya kan nanti bisa bawa nama FEB UGM gitu ya. Dan tentunya kalau aku pribadi sama teman-temanku ya portofolio. Jadi ya banyak sih yang dipertimbangkan gitu. Karena kapan lagi ya top 5 dengan kompetisi yang sangat susah. Karena menurutku Prasmul itu pertama jurinya picky banget, terus kompetitifnya gila banget, terus juga tentu ya pesaingnya kalau top 5 berarti udah hebat-hebat semua kan pesaingnya kayak gitu. Oke, wah berarti FEB UGM ini udah mendukung banget ya Kak dalam hal kompetisi mahasiswanya. Oke, kita next question aja. Apa sih pelajaran terbesar yang tim dapatkan dari pengalaman mengikuti kompetisi ini? Kalau aku sendiri pelajaran yang paling aku dapetin ini tuh adalah, ya tadi balik ya, karena tantangannya itu adalah gimana cara ngejual produk yang mahal itu ke pasar premium. Aku
pelajaran yang aku dapat itu juga seputar itu. Ternyata ada loh orang yang mau ngebeli gitu, ternyata ada loh pasarnya. Dan aku ngerasa bahwasanya hal yang menurut aku itu nggak mungkin atau hal yang menurut aku tuh aku nggak mau ngebeli, itu belum tentu tuh orang lain tuh nggak mau beli. Jadi kita emang harus bener-bener riset pasar, kita harus bener-bener nanya ke orang, dan kita harus nargetin pasar yang tepat. Jadi itu sih yang paling ngena di aku ya. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi lebih belajar di luar kelas, karena ternyata hal-hal yang terjadi di luar kelas, apalagi untuk bisnis itu kan sangat dinamis. Nah, kita nggak sewaktu-waktu bisa selalu berpegangan sama teori di buku ataupun quiz kita ataupun ujian-ujian itu. Nah, bukan berarti di sini kita meremehkan akademik kayak nggak penting lah IP segala macam. Cuman somehow karena kita ada di revolusi industri ya bahasanya ya, di mana hal-hal itu bergerak secara dinamis, terus juga up to date-nya tuh cepat banget kayak gitu. Nanti tiba-tiba ada AI, ada 5.0, ada misalnya CSR issue segala macam, dan kita harus up to date. Nah, kalau memang teman-teman merasa di kampus itu kurang maksimal, teman-teman bisa mencoba menentang diri di luar gitu. Nah, tentunya tadi ya tidak meremehkan akademik. Terus juga kita bisa melihat sudut pandang dari sisi non akademis, karena kemarin kita di mentoring sama orang profesional yang sudah jadi praktisi, jurinya juga semua praktisi, bahwa kita kadang sering tenang kayak udahlah aku udah pinter nih, IPK aku segini, aku udah terlili lah akademiknya udah melambung tinggi banget. Tapi sayangnya ketika teman-teman nggak ada sense buat tahu tentang perkembangan industri sekarang ini, apalagi teman-teman yang mau buat karirnya ke industri nanti ke depannya, setidaknya harus punya pengalaman langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, mungkin teman-teman nggak harus magang sih, karena aku kan emang rezekinya belum dapat magang. Akhirnya aku ngerasa oke, aku harus latihan jadi konsultan di kompetisi-kompetisi ini kayak gitu. Terus juga untuk pembelajarannya lain itu lebih ngolah mental, karena kita sering ya sebagai konsultan merasa oke, solusi kita udah bagus banget, nggak ada obat, nggak ada kurangnya, nggak ada minusnya, tapi ternyata masih ada celahnya. Karena tadi kita memang jarang, mungkin di kehidupan sehari-hari jarang problem solving, kita seringnya ngisi aja sesuai jawaban kita tapi belum relate dengan industri yang ada. Jadi lebih ke knowledge gitu ya, lebih ke insight-insight di luar, terus juga saingan sama tim lain. Nah, itu sportivitas ya, itu penting banget, karena kadang kita kayak musuhin dia nggak ya gitu kan. Karena kerasa banget politiknya itu ketika kan kita kemarin final berlima ya, ada 5 tim di sana tuh, kita benar-benar deg-degan, kita belajar bahwa kita nggak boleh curang, kita harus punya unique value proposition, apa sih keunikan kita. Nah, di tengah presentasi yang sangat-sangat kaku dan dingin kayak sidang skripsi itu, kita akhirnya acting menjadi kucing, karena kita sudah jauh-jauh dari Jogja, udah bayar cukup effort gitu ya, kita ngorbanin banyak hal, gimana cara make the performance stand out kayak gitu. Akhirnya kita bawa properti, kita jadi kucing, dan akhirnya kamar itu tertawa. Nah, itu kita sangat-sangat bahagia, karena yang lain kayak sedang skripsi, dan akhirnya kita sudah buat keunikan semaksimal mungkin. Kita insecure juga, kayaknya dia yang menang. Akhirnya kita setidaknya dapat tier 3, karena kalau top 5 nggak dapat sesuatu gitu loh. Kalau top 3 kan lumayan lah, udah saingan sama 1-2. Dan ternyata mungkin teman-teman nih yang mau belajar marketing plan competition ke depannya, hal yang penting yang aku pelajarin dari top 1 atau top 2-nya adalah, pertama teman-teman harus punya brand key message. Jadi buat teman-teman yang lagi campaign dirinya sendiri atau campaign produk jasa, harus punya pesan gitu ya. Misalnya kemarin yang menang itu, dia sebenarnya strateginya itu biasa-biasa aja menurut kita, kayak call-nya sama, terus juga pakai ads yang sama, artisnya sama, bahkan yang sama yang lain. Tapi dia bisa mengunci ke komponen penting marketing, yaitu tadi pesannya. Pesannya adalah kunci nutrisi kucing. Jadi dari juri tuh cuma pengen tahu gimana cara kamu mengkomunikasikan dan tahu akar masalahnya. Kayak gitu sih, hal yang detail. Terus juga tadi ya, unique value proposition, gimana caranya kalian dengan tim itu membawa hal yang unik. Jangan kayak, halo kami dari tim UGM, itu jangan. Gimana caranya teman-teman itu membawa presentasi tidak sesepandang di kelas, tapi seperti storytelling, bahwa ini loh gimana cara konsultan kita itu bisa mendeliver misalnya cadangan baik dari awal sampai akhir. Kita bisa ngejawab realisasi keuangannya, timeline segala macam, pokoknya ya all out kayak gitu. Wah, sangat komprehensif banget nih Kak Azza sama Kak Amber. Kita ke last question aja. Apakah ada pesan atau tips yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang tertarik dalam bidang pemasaran ini? Oke, mungkin kalau aku sendiri kan aku paling out of jurusan gitu ya, karena aku sebenarnya akuntansi. Cuman berhubung aku salah jurusan tadi, sebenarnya emang ada takdir yang terbaik lah ketika kita mungkin menyukai sesuatu, belum tentu kan Tuhan suka kayak gitu. Nah, akhirnya aku sadar bahwa kamu nggak bisa pindah jurusan dari semester 3. Aku mencari cara gimana cara survive di FEB yang sangat-sangat banyak privilege ini. Akhirnya aku
mencoba di bidang pemasaran. Why pemasaran? Karena pemasaran itu punya sense yang banyak, mulai dari psikologi, antropologi, dari economics juga ada. Pokoknya kita tuh ada pelajaran untuk memahami ilmu manusia, ilmu konsumen. Itu yang aku paling suka. Karena lagi-lagi konsumen itu nggak semata-mata oke, dia umurnya sekian pasti suka ini, enggak, tapi kita harus belajar consumer behavior sama consumer experience. Terus juga buat teman-teman jangan takut salah. Kalau misalnya teman-teman insecure nggak punya mentor di FEB, teman-teman bisa banget loh japri orang di luar FEB. Karena kalau aku kan kemarin mentornya kan Mbak Belinda Zahra gitu kan. Meskipun emang kita pasti mau nyari ilmu ada invest ya, ada cost yang dibayar, tetap aja nanti bakal ada hadiah di balik itu, maksudnya ada insight tambahan. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba. Terus kalau misalnya butuh dukungan FEB untuk mentorship pasti ada gitu ya, dari BEM atau dari yang lain, dari dosen juga ada. Dan aku sih lebih memikirkan S1 itu pertama singkat, terus juga UKT-nya mahal banget kalau aku ngerasanya gitu ya. Terus juga nggak semua orang itu punya kesempatan buat menjejaki S1. Jadi teman-teman silahkan review kembali apa sih privilege sebagai mahasiswa, kayak usia kalian singkat buat S1, terus teman-temannya juga di sini suportif banget, maksudnya ambisinya banyak yang ambisinya kayak kita. Aku juga sebagai orang yang mau sarjana juga deg-degan nih, karena to be honest, bukan aku nakut-nakuti teman-teman nih yang mau lulus dari FEB gitu ya. Temanku ada yang cum laude, dia cepat banget kuliahnya, tapi dia fokus akademik gitu ya di kampus. Nah, ketika lulus, dia susah cari kerjaan. Nah, di sini bukan aku ngerosting atau merasa kayak, oke, nanti gue si paling deh cepet dapat kerjaan. Toh aku diujikan, aku agak lama gitu kan wisudanya. Nah, itu adalah jadi pengingat buat aku bahwa oke, Zra, kamu masih belum sarjana, you have the time to experience a lot of things, terus juga share gitu, karena hal-hal di zaman sekarang itu kita nggak bisa ngumpet gitu ya, karena kita kan sekarang harus stand out di tengah banyak kompetisi persaingan pasar tenaga kerja. Jadi kita harus bisa mengurai portofolio kita dengan tadi ya hal-hal yang bersifat kompetitif misalnya. Tapi kalau dari aku tipsnya mungkin teman-teman jangan cuman posting yang top 3 doang, tapi kalian kemas cerita kalian entah di LinkedIn atau di mana, journey kalian gitu, gimana cara ke top 3. Karena menurutku top 3 ini nggak mudah. Aku harus membagi waktu pertama di asrama, terus juga di kuliah, karena kuliahku pas itu masih ada 7 matkul kayak gitu. Dan aku juga harus balance dengan ikut seminar di luar kelas tentang pemasaran. Karena aku sadar aku bukan anak manajemen, aku harus effort buka-buka bukunya, ikut seminarnya, bahkan ngelihat banyak podcast marketing, dan itu semua otodidak. Kayak gitu sih guys, jadi harus effort, waktu, tenaga, terus bukan nggak ada, jangan nakut-nakutin. Minim sekali waktu buat healing, itu sih yang aku pengen highlight. Gitu. Mungkin di Amar. Kalau aku tuh nge-highlight ini sih, gimana tipsnya itu adalah jangan oversharing pas lagi nyusun proposal atau mungkin kayak strategi gitu. Jadi kayak kadang itu misalkan kita lagi nyusun strategi, kita tuh cenderung buat pengen ngeluarin semuanya. Kayak kita cenderung buat awareness nih, awarenessnya apa aja. Kayak di TikTok dijelasin TikToknya nanti gimana, Instagram nanti gimana, terus nanti YouTube gimana. Itu tuh nggak usah. Jadi kayak bener tadi kata Kak Azra, kita tuh kemarin tuh kalah di bagian pesan. Jadi kalau misalkan untuk keunikan dan juga strategi-strateginya itu tuh sebenarnya udah cukup buat ngebuat si jurinya tuh amazed juga, cuman gara-gara nggak ada pesannya doang, juri tuh jadi bingung. Ini arahnya tuh kemana? Jadi strategi kalian tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi tema dari strategi kalian tuh apa? Kayak juri juga kebingungan. Oh ini apa sih yang mau kalian sampein gitu. Nah jadi kalau tips dari aku sih lebih ke kita tuh harus tahu apa yang kita mau sampein, terus gimana nanti alurnya dari awareness sampai advocate nanti gimana. Terus habis itu buat route to the marketnya juga gimana, kenapa kita harus milih itu, kayak gitu sih. Tapi jangan sampai oversharing, jadi kayak hal-hal yang nggak perlu itu nggak usah di-sharingin gitu. Wah, jadi sharing dari Kak Adrian juga Kak Ambar sangat insightful ya Sobat FEB. Nah, kalau aku boleh menegaskan ada beberapa poin penting, yaitu inspirasi bisa datang dari mana aja, dan kita juga harus ikhlas antara anggota tim, dan membagi tugasnya juga penting. Lalu kita juga perlu tahu bahwa produk yang baru launching itu bisa dikenal oleh masyarakat luas, dan banyak tantangan yang dihadapi, tetap perlu berusaha semaksimal mungkin, dan manajemen waktu yang baik. Serta karena bisnis ini sangat dinamis, jadi perlu juga kita belajar di luar kelas tanpa meninggalkan akademik. Serta yang terakhir, kita perlu menjaga sportivitas antar tim dan jangan insecure ya Sobat FEB. Nah, gitu aja teman-teman. Oke, terima kasih Kak Azra dan juga Kak Ambar atas pengalamannya yang menarik dan juga masukannya yang sangat bermanfaat.
Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat FEB yang telah menonton FEB Berprestasi Student Series kali ini. Kalau begitu, sampai jumpa di episode FEB Berprestasi berikutnya. Dadah!